Kami dari Kelompok 4. Perkenalkan, saya Dwi Wahyuni. Hai, perkenalkan nama saya Andi Nurul Anugrah. Hai, perkenalkan saya Anissa Marsuka. Perkenalkan saya Suset Yaningrum. Hai, saya Sheila Valentina Lamba. Nyang Yorobun, saya Rismeli Patricia. Hai, saya Nurul Hidayat. Teman-teman, perkenalkan saya Nurul Hikmah. Saya Yusuf. Saya Sultan Subarman. Halo guys, saya Fernando Soni. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Falah. Itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan materi pembahasan yang akan kami sampaikan di dalam video ini. Yang pertama ada definisi antibiotik, yang kedua ada mekanisme kerja antibiotik secara umum, dan yang ketiga ada hubungan struktur aktivitas turunan ansamicin dan turunan antrasiklin. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu definisi antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Nah, antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik. Dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies dan atau lebih mikroorganisme. Dan juga antibiotik adalah obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang terjadi yang disebabkan oleh bakteri itu sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan definisi antibiotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja antibiotik secara umum. Pertama yaitu antimikroba yang menghambat metabolisme sel. Untuk bertahan hidup atau melangsungkan kehidupannya, mikroba membutuhkan asam folat. Mikroba patogen tidak dapat mendapatkan asam folat dari luar tubuh, sehingga mikroba perlu mensintesis asam folat sendiri. Kedua yaitu antimikroba yang mengganggu keutuhan membran sel. Suatu sel dapat hidup apabila molekul-molekul protein atau asam nukleat dalam keadaan alaminya. Ketiga yaitu antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat dan sel mikroba. Bakteri dikelilingi oleh struktur kaku seperti dinding sel yang berfungsi untuk melindungi membran protoplasma yang ada dalam sel. Keempat yaitu antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba. Membran sel berfungsi untuk penghalang dengan penstabilitas selektif, melakukan pengangkutan aktif, dan mengendalikan susunan dalam sel. Yang terakhir yaitu antimikroba yang menghambat sintesis protein sel mikroba. DNA dan RNA dan protein memegang peran penting dalam proses kehidupan sel. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui definisi dari antibiotika, mekanisme kerja dari antibiotika. Selanjutnya, teman-teman itu perlu mengetahui hubungan struktur aktivitas. Nah, yang pertama yaitu turunan ansamicin. Nah, untuk turunan ansamicin sendiri ini dihasilkan oleh Streptomyces species, dikarakterisasikan oleh adanya struktur siklik yang mengandung gugus aromatik dan jembatan makrosilik alifatik panjang yang dinamakan dengan ANSA di antara posisi dua inti aromatik yang tidak saling berdekatan. Yang kedua yaitu turunan ansamicin yang digunakan dalam klinik hanya satu, yaitu rifamycin. Teman-teman itu perlu catat ya. Yang ketiga yaitu rifamycin diisolasi dari fermentasi kultur Nocardia mediterranea, mengandung 17 anggota ANSA dan mempunyai spektrum luas. Yang terakhir yaitu rifamycin digunakan sebagai obat anti tuberkulosis. Nah, kan tadi sudah dijelaskan oleh saudara Sultami bahwa salah satu turunan dari ansamicin yaitu ada rifampicin. Nah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari rifampicin. Rifampicin ini sendiri terutama aktif terhadap sel yang sedang bertumbuh. Kerjanya menghambat DNA dependen RNA polimerase dari mikrobakteria dan mikroorganisme lain dengan menekan mula terbentuknya rantai dalam sintesis RNA. Inti RNA polimerase dari berbagai sel eukariotik tidak mengikat rifampicin dan sintesis RNA-nya tidak dipengaruhi. Rifampicin dapat menghambat sintesis RNA mitokondria mamalia, tapi memerlukan kadar yang lebih tinggi dari kadar untuk penghambatan pada kuman.
Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas dari turunan ansamisin. Gambar strukturnya teman-teman dapat lihat pada gambar berikut. Ya baik, selanjutnya keempat gugus hidroksi yang terletak pada C1, C8, C21, dan C23 ini sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Setiap modifikasi pada gugus hidroksi ini, kecuali konversi dari hidroksi kepada C1, akan menurunkan aktivitas antibakterinya. Modifikasi lain yang mengubah konformasi dari kelompok hidroksi ini menyebabkan hilangnya aktivitas antibakteri. Gugus hidroksi ini langsung berinteraksi dengan RNAP, yaitu RNAP dari polimerase melalui ikatan hidrogen. Modifikasi apapun yang mengganggu interaksi tersebut akan menghasilkan senyawa dengan ikatan afinitas yang rendah. Saturasi dari satu atau lebih ikatan rangkap pada C16, C17, C18, C19, dan C28. C29 umumnya mengarah pada senyawa dengan aktivitas yang sama atau sedikit rendah dibanding senyawa induknya. Modifikasi ini tidak cukup signifikan untuk memberikan dampak besar atau memberikan keuntungan apapun atas senyawa induknya. Produk C25 deasetilasi sering diamati sebagai metabolit dari rifampisin. Metabolit hidroksi C25 ini umumnya sama dengan induknya. Modifikasi lain, gugus asetil ini juga menghasilkan senyawa pauten dengan sifat fisikokimia yang berbeda. Setiap modifikasi pada posisi ini dapat bersifat sementara karena kelompok ester yang terikat pada posisi ini siap dibelah atau biasa disebut dengan in vivo. Derivat rifampisin yang paling penting adalah yang memiliki modifikasi pada posisi C3 dan C4. Secara sintesis, posisi ini sangat mudah diakses dan dimodifikasi. Secara struktural, posisi ini mengarah ke ruang terbuka saku pengikat RNAP dan memungkinkan modifikasi yang signifikan. Selanjutnya, gugus karbonil C11 mengarah ke ruang terbuka kantong rifampisin yang mengikat dan merupakan tempat potensial untuk memodulasi sifat fisika kimia dan farmakokinetik kelas obat. Nah, itulah tadi hubungan struktur aktivitas turunan ansamisin. Selanjutnya, turunan antrasiklin. Turunan antrasiklin adalah antibiotika turunan antrasiklinon. Pada umumnya tetrasiklik dan dihasilkan oleh Streptomyces sp. Perbedaan struktur di antara turunan antrasiklin terletak pada jumlah dan posisi gugus hidroksilfenol. Derajat oksidasi dari dua atom C rantai samping pada posisi 9 dan adanya ester asam karboksilat pada posisi 10. Pada umumnya, turunan antrasiklin digunakan sebagai obat anti kanker. Contohnya yaitu daunorubicin HCl, doxorubicin HCl, epirubicin, dan flicamycin. Itulah tadi pengertian mengenai turunan antrasiklin. Selanjutnya hubungan struktur aktivitas turunan antrasiklin, yaitu doxorubicin. Gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama, penghambatan topoisomerase 2. Yang kedua, interkalasi DNA sehingga mengakibatkan penghambatan sintesis DNA dan RNA. Yang ketiga, pengikatan membran sel yang menyebabkan aliran dan transport ion. Yang keempat, pembentukan radikal bebas semiquinon dan radikal bebas oksigen melalui proses yang tergantung besi dan proses reduktif yang diperantarai enzim. Mekanisme radikal bebas ini telah diketahui bertanggung jawab pada kardiotoksitas akibat antibiotik antrasiklin. Doxorubicin ini berintegrasi dengan DNA di mana dia dapat mereplikasi dan juga mentranskripsi DNA. Doxorubicin mampu membentuk konflik tripartit dengan topoisomerase 2 dan DNA. Topoisomerase sendiri adalah suatu enzim yang tergantung pada ATP di mana dia bekerja untuk mengikat DNA dan menyebabkan double strand break pada ujung 3-fosfat sehingga memungkinkan penurunan strand dan pelurusan DNA supercoil. Itulah tadi penjelasan dari kelompok saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi dalam video ini. Sekian dan terima kasih. I love you. Pada Ih, masuk. Ayo maaf. Pinter. Sony. Ya, untuk
Apa aku bilang ini? Langsung aku baca. Teman-teman, perkenalkan saya Nurul Hikmah. Nah,